Puji Bapak Yahweh, kita buka kitab Roma ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 saja. Ayat 1 dan 2. Ayat-ayat yang biasa kita dengar bahkan nyanyikan ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama, dan supaya bacaannya sama, kita akan baca sesuai apa yang tertulis di depan ya. Roma 12 ayat 1-2, kita baca 3-4. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, saya percaya ayat-ayat ini sering kita dengar ya. Bahkan kita nyanyikan sebagaimana lagu-lagu yang ada. Dan saya percaya segala sesuatu ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Kita mengerti bahwa kitab Roma ini ditulis oleh salah seorang rasul yang memang Tuhan tetapkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi bangsa-bangsa di luar umat pilihan Israel, yaitu Rasul Paulus atau Polos ya, atau Saulus. Dan kita percaya bahwa Rasul ini memang salah seorang, berdasarkan pengakuannya sendiri, dia seorang yang ahli Torah ya, ahli Torah. Dia mengerti betul akan Torah. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa dengan orang-orang seangkatannya, dia itu termasuk yang terbaik. Ya, ya mungkin kalau kita bisa menafsirkan atau kita boleh menafsirkan, lulusnya mungkin summa cum laude ya. Artinya sangat baik. Sangat baik di antara seangkatannya waktu itu, ya. Jadi pengetahuannya luar biasa tentang Torah. Dan memang karena pengetahuannya itu sendiri, dia mau terapkan di dalam kehidupannya. Dan karena memang karakternya juga saya percaya termasuk yang keras ya. Sehingga yang tidak sesuai dengan, menurut anggapan tidak sesuai dengan Torah, itu pasti dia ya dalam tanda kutip dia binasakan ya. Apalagi ketika dia mendengar pengajaran yang baru atau yang dianggap baru, dengan munculnya Sang Juru Selamat yang waktu itu dia menganggap bahwa ini yang sesat ya, Juru Selamat yang sesat ya. Karena banyak sekali kalau secara Torah menurut pandangannya dilanggar oleh Yeshua ya. Seperti salah satu contoh yang paling yang paling menonjol adalah Sabat ya. Yeshua kan Sabat dia sembuhkan orang, banyak melakukan mujizat-mujizat pada hari Sabat. Sedangkan itu satu tindakan yang sangat menurut anggapan Paulus atau Polos itu sangat bertentangan dengan Torah ya. Sehingga kita melihat karena pengertian yang boleh dikatakan terbatas sebagai manusia,
Sehingga dia dengan pengetahuan secara manusia, dia berusaha dengan kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh penguasa agama waktu itu untuk membinasakan orang-orang yang mengikut Yeshua. Ya. Tetapi kita melihat rencana manusia dengan rencana Tuhan itu sangat berbeda. Ya. Dan kita melihat cara Tuhan. Ya, Tuhan juga seperti yang firman kemarin. Ya. Tuhan itu sudah mengenal kita bahkan sejak sebelum semua ada. Sebelum diciptakan dia udah tulis. Si A ini nanti dilahirkan oleh si ini, namanya ini, lahir tanggal sekian, kegiatan-kegiatannya sampai dari awal dia datang ke muka bumi sampai dia pulang kembali kepada Bapa, itu semua sudah tercatat. Ya. Dan kita melihat di sini cara Tuhan memang sangat luar biasa. Untuk seorang yang bernama Paulus. Ya. Nah, kita melihat cara Tuhan juga sangat luar biasa untuk menjamah orang seperti ini. Dia kan termasuk orang yang sangat keras dan boleh dikatakan sangat taat dengan hukum Torah. Ya. Sehingga ketika melihat ada orang yang melanggar Torah, dia langsung dengan caranya mau menindak orang-orang itu, termasuk pengikut Yeshua. Ya. Walaupun tidak diceritakan bahwa dia ada waktu Yeshua melayani, ya dia akan menonjolnya setelah Yeshua tidak ada. Tetapi saya percaya dia kan sudah ada waktu itu. Ya. Dan dia juga melihat memang ini mungkin dalam hatinya ini orang kok melawan Torah. Ya. Nah, kita melihat di sini kesalahpengertian membuat orang juga salah dalam menerapkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang dikehendaki manusia ya, tapi yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh dengan cara yang istimewa pula, Tuhan yang memang sudah menetapkan Paulus ini untuk sebagai salah seorang rasul yang dikhususkan, kata firman Tuhan, untuk melayani orang di luar Israel. Dan kita melihat ketika dia berjalan kemana? Ke Damsyik, ya. Dia berjalan ke Damsyik dengan tujuan untuk membinasakan pengikut-pengikut Yeshua. Ya. Tetapi justru di tengah jalan, Yeshua menghampiri dia dengan caranya. Sehingga ketika dia melihat Yeshua dengan sinar yang luar biasa, semua rebah dan dia mendengar di situ panggilan Tuhan. Ya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya. Dan memang kita melihat di sini cara Tuhan sangat luar biasa. Ya. Cara Tuhan sangat luar biasa bagi orang yang luar biasa juga. Kalau nggak cara gitu mungkin sulit, ya. Tetapi kita melihat karena pengalaman yang luar biasa ini, akhirnya rasul yang dikatakan rasul yang sangat ya tak menonjol, ya, yang memang dibutuhkan oleh umat di luar umat pilihan Tuhan secara jasmani, sangat luar biasa ketika dia menyaksikan semua itu. Seolah-olah suatu hentakan yang menghajar dia. Dan kita melihat ya dengan penafsiran-penafsiran yang ada, ya. Karena sinar ya kemuliaan Tuhan yang luar biasa
membuat dia jadi buta. Ya, membuat dia jadi buta. Dan memang itulah salah satu cara Tuhan. Dia buta, kemudian dia dibimbing masuk ke kota. Selama firman Tuhan menyaksikan 3 hari 3 malam. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi saya percaya suara Tuhan yang dia dengar, mengapa engkau menganiaya aku, membuat dia pasti bergumul di dalam puasanya. Ya. Dan kita melihat Tuhan kan memang punya cara untuk memanggil rasul-rasulnya, orang-orang pilihannya. Dan kita melihat memang terjadi pertobatan yang sungguh. Ya. Mujizat terjadi karena kita percaya ketika seorang rasul Tuhan diutus untuk melayani si Paulus ini. Kemudian Paulus ya dilayani, diberitakan firman. Kemudian terjadi pertobatan. Dan setelah terjadi pertobatan dengan pelayanan oleh oleh Ananias kalau nggak salah ya. Dilayani, diberitakan firman. Ya, dia pasti langsung terima. Karena dia merasakan mujizat itu terlebih dahulu. Dan kemudian ketika dia terima, dikatakan oleh firman Tuhan, selaput yang membuat dia buta itu seolah-olah gugur. Sehingga dia bisa melihat. Ya. Sehingga dia bisa melihat. Dan kita melihat memang ada efeknya ya. Ada efek sampingnya dalam arti kata dalam masa-masa ya boleh dikatakan masa-masa tuanya lah ya. Masa-masa tuanya ya berakibat matanya itu berdasarkan penafsiran saya dia itu buta. Buta ya, walaupun nggak ditulis kan. Tapi kenapa saya bisa nafsirkan? Ya pasti ada ayatnya, betul nggak? Kan saya ajarkan kepada saudara, kita boleh menafsirkan asal ada ayat. Kalau nggak ada ayat ya nafsirnya ngambang. Kita anggap. Kita lihat dalam Galatia pasal ke-4 ya. Ayat kita baca mulai ayat 13 lah ya sampai 15. 13 sampai 15. Galatia 4. Dan kamu sudah mengetahui bahwa pada awalnya aku telah memberitakan Injil kepadamu karena kelemahan dagingku. Ya. Dan kemudian namun kamu tidak memandang rendah dan tidak meremehkan pencobaanku yang ada dalam dagingku. Sebaliknya kamu sudah menerima aku seperti malaikat Elohim. Seperti Hamasyah Yeshua. Perhatikan ayat 15 ini ya. Lalu bagaimanakah kebahagiaanmu itu? Sebab aku bersaksi kepadamu bahwa jika mungkin dengan mencongkel matamu, kamu sudah memberikannya kepadaku. Bisa ditangkap artinya situ. Jadi dia bersaksi kepada jemaat yang dia layani, apabila mungkin kamu sudah mencongkel matamu, kau kasih kepada aku. Artinya memang matanya buta. Saya tangkap. Dan dalam kebutaannya yang saya percaya, itu mungkin karena pengaruh ketika dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memang mengizinkan dia buta. Kenapa? Supaya jangan sombong. Orang kan biasanya kalau sudah wah ya sombong. Nah, lupa bahwa kesombongan itu bisa membuat orang jatuh. Kenapa? Karena Bapa Yahweh benci sama orang yang sombong.
Tetapi kita melihat di sini dalam kesaksian-kesaksian hidup si Paulus ini, walaupun dia dalam kelemahan yang luar biasa, bahkan dalam kesaksiannya, dia kan sudah beberapa kali dia berseru kepada Bapa Yahweh supaya setan ini ditarik dari dia, diangkat dari supaya matanya bisa sembuh. Tapi Tuhan bilang dalam kelemahan justru engkau jadi kuat. Daripada matamu melek, nanti kau jadi sombong. Tetanggap. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sangat luar biasa cara Tuhan untuk mengajar orang-orang yang dikasihi. Nah, kita sedang belajar tentang orang-orang yang dikasihi ya. Nah, kita melihat cara Tuhan memang sangat luar biasa. Ya. Cara Tuhan untuk mengajar kita mau belajar tentang orang yang dikasihi Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Ya. Nah, dia buka dari awal kan. Ya. Umat pilihan. Ya, kalau saudara seandainya orang yang pinter nulis ini kan dari pengajaran itu saudara bisa tulis tuh. Tapi ya mungkin kalau orang yang nulis kan kadang-kadang dia kan punya variasi kata-kata yang luar biasa. Ya. Ya memang ada orang yang seperti itu. Ya dengan mengutip gini dia bisa nulis. Asal jangan melenceng. Kalau melenceng ya bahaya. Ya. Artinya tapi ya kita mengucap syukur dengan adanya rekaman-rekapan begini kan. Tanpa ditulis bisa langsung tersebar ke seluruh pelosok muka bumi. Nah, kan, tapi orang sana kan gak ngerti bahasa Indonesia. Lo kan ada ilmunya. Roba, terjemahkan. Nah, tinggal diterjemahkan. Nah, saya percaya itu banyak terjadi juga pada saat ini. Sehingga saudara dan saya walaupun mungkin jauh dari mereka, boleh menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang celik matanya. Dari awal kejadian begini. Ya. Sehingga kalau nanti ada orang yang bertanya, mereka juga sudah mengerti. Ya. Apa yang diajarkan itu bukan sesuatu yang asal ngajar, tetapi ada tertulis. Dan dengan penafsiran yang Tuhan berikan, kita oh iya ya. Bisa mengerti apa maksud Tuhan. Karena kita sedang belajar dari semua itu. Kenapa? Karena sejak kejatuhan manusia, maka pencemaran itu terjadi. Karena namanya cemar, ada istilah pepatah Indonesia. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena dosa satu orang, seluruh dunia berdosa. Ya sumbernya kan satu kan. Nah, kita sudah belajar kan. Tempat persemaiannya satu. Ya. Tetapi di situ ada taburan benih Tuhan dan juga di situ ada benih setan. Ya otomatis anak-anaknya ya campur baur. Betul enggak? Dulu waktu masih ya mungkin belajar agama kelas-kelas SD ya. Ya, saya juga belum tahu asalnya dari mana, tapi ada pengajaran yang begini, ya, Sem, Yafet dan Ham, yang satu orang putih, yang satu orang kuning, yang satu orang hitam, ya, pernah dengar saudara itu, ya, itulah asal usulnya, makanya ada orang yang putih, ada orang yang kuning, ada orang yang hitam. Loh bagaimana bisa? Artinya memang kenyataannya ada kan. Tapi bagaimana bisa? Seharusnya kan bapak ibunya kan satu.
Ibunya kan si Hawa. Ya, cuman bapaknya 2 ini. Tapi saudara coba pikir baik-baik ya, bagaimana bisa? Kita atau saya sudah membuka sedikit, ya. Darahnya tadinya 1. Lu sekarang kok darahnya jadi banyak. Disitulah kita melihat betapa luar biasanya pencemaran yang Tuhan izinkan terjadi karena si setan. Ya. Tapi kan pada akhir zaman orang mulai mengangkat-angkat lagi. Oh, nanti DNA-nya berubah. Nggak sadar DNA itu sudah berubah dari awal. Dia tanggap. Pernah dengar kan hari-hari ini, oh nanti DNA-nya berubah begini. Itu dari awal pencipta manusia DNA-nya udah berubah. Harusnya hanya DNA Tuhan. Ini ada DNA yang menyaru sebagai Tuhan, yaitu si setan. Sehingga jangan heran sekarang ini manusia sudah campur baur. Karena itu kita memang sekarang sedang dalam tahap terus belajar tentang orang pilihan Tuhan. Dari sekian banyak manusia setelah air bah, ternyata dari sekian banyak orang Tuhan memilih hanya dari garis Bapak Abraham. Kemudian dari Bapak Abraham turun lagi. Ya. Karena Bapak Abraham ini ternyata kan punya berapa istri? 3 istri kan. Firman Tuhan kan sendiri menyatakan bahwa yang disebut orang pilihan Tuhan hanya yang berasal dari Yitzhak. Tahu ya? Nanti ayatnya saudara cari. Tahu kan ayatnya kan? Cari. Jadi jangan, yang benar cari ayatnya karena itu sudah pernah saya beritakan. Ya. Hanya yang dari Yitzhak. Dan kita melihat dari Yitzhak ada 2 orang. Ya kan? Ada Yakub dan ada Esau. Ya. Lah dari 2 orang ini pun ternyata Tuhan pisahkan lagi. Hanya dari Yakub. Lah dari Yakub, ada 12. Ya, yang anak perempuan nggak dihitung lah si Dina itu kan, karena hanya 12 suku. Dari sinilah mulai timbul 12 itu. Termasuk Yeshua memilih 12 murid. Itu juga sebagai perwakilan sebenarnya dari suku Yesrael. Karena dia berfirman, Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu tugas utamanya itu. Ya. Itu tugas utamanya yang harus kita ingat. Kenapa saya harus katakan begini? Supaya kita jangan sampai salah. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar, bahkan buku-buku di luar yang senantiasa dimunculkannya, sehingga mereka mulai nyari-nyari. Yeshua antara dia umur kurang lebih 12 tahun sampai umur 30 tahun, kemana dia? Kan hilang kan? Setelah dia pergi ke bait suci kan sekitar umur 12 tahun. Setelah itu hilang. Kemana dia? Lah muncul berita-berita yang seolah-olah itu benar. Seolah-olah itu benar, tetapi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus ingat. Ya, kita baca di dalam Matius 15 ayat 24. Dan seraya menanggapi dia atau Yeshua berkata, Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Ini harus jadi patokan. Aku tidak diutus untuk yang lain kecuali hanya untuk orang Israel. Saya tanggap. Jadi kalau ada buku-buku yang sedang laris sekarang, ya, di antara umat Tuhan pengen tahu,
Yesua kemana nih setelah umur 12 tahun? Ketika dia sama orang tuanya pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci. Kemudian habis itu kemana? Kok gak kedengaran kabarnya? Lo patokannya ini. Karena ada orang yang bilang, oh dia ke India. Dia ke sini, dia ke sini. Lah enak aja. Lah lucunya banyak orang yang mengaku diri orang percaya. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Karena itu ini dia sendiri yang bilang, aku tidak diutus yang lain-lain kecuali bangsa Israel. Artinya kita berani mengambil kesimpulan dia tetap di Israel. Dia tetap bantu bapaknya sebagai tukang kayu. Saya tahu nggak? Bukan tukang batu, ya, tukang kayu, ya. Nah, itu harus kita pegang. Ya kita nggak perlu tahu karena memang Tuhan tidak ceritakan. Yang nggak perlu tahu jangan mengada-ada. Nanti akhirnya mengada-ada, ya akhirnya jadi ngawur. Ya, saya sendiri nggak baca ya buku itu, karena saya pikir, aduh, ini orang kok mau mengarang yang enggak. Karena banyak memang untuk mendapatkan ya sesuatu lah. Orang-orang yang menamakan dia orang-orang percaya mulai nulis, oh ini ada ini kemana orangnya? Ya tulislah ngarang ke sini. Lupa ada ayat ini. Ya ada ayat ini. Berarti dia itu memang hanya di Israel, tidak bisa kemana-mana atau tidak boleh kemana-mana karena dia sendiri ngomong tidak ke tempat lain, hanya kepada bangsa Israel yang hilang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya kelihatannya memang simpel ya, tetapi setan punya cara untuk menyelewengkan. Ya. Karena saya pernah dengar sendiri soalnya ada orang yang ngomong seperti itu. Oh dia di India Pak. Ya kebetulan teman istrinya orang India. Cerita lah, oh dia di India begini-begini lah. Ya iyalah terserah kamu lah. Ya tetapi itulah suatu hal yang nyata. Untuk orang boleh menyeleweng. Dan Tuhan izinkan ya. Karena kau tidak percaya firman. Dan itulah salah satu tugas daripada Yesua. Dia bagi kepada 12 murid. Ya. 12 murid diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Ya. Nah, kita melihat justru domba-domba yang hilang menolak untuk diselamatkan. Nah, kemudian kan kita berpikir macam-macam. Tapi itulah yang saya katakan, Bapak Yahweh itu adalah sutradara yang agung, yang luar biasa. Karena dia sendiri sudah berfirman kepada Moshe, dia katakan, Yesrael itu anak sulungku. Ya. Yesrael itu anak sulungku. Jadi dia harus diselamatkan dulu. Dari lingkungan yang sudah rusak ini. Jadi dia mau menyelamatkan bangsa Yesrael, orang pilihan. Anak sulungku kata firman Tuhan. Nah, itu hak Tuhan mau bilang ini anak saya. Siapa yang bisa larang? Gak bisa. Karena di luar sana memang anak Tuhan beranak. Lah itu pikiran setan kayak gitu. Lah semua dari Tuhan kan. Beranak berarti keluar dari dia. Bukan berarti ada yang ya macam-macam lah orang namanya orang dunia yang ngomongnya juga macam-macam. Tetapi kita melihat di sini cara Tuhan. Karena memang Tuhan berencana untuk menyelamatkan semua manusia. Ya, itu rencana Tuhan. Ya. Tetapi dia mulai dari orang yang dia pilih. Kenapa? Karena dia janji sama Bapak Abraham kan. Ini umat pilihan. Tetapi umat pilihan menolak. Karena penolakan, maka janji ini diberikan kepada orang di luar Israel.
Dan itu sebenarnya sudah dinyatakan kepada Yesrael sendiri. Yesrael dalam arti kata siapa? Yakub. Yakub itu kan Yesrael kan? Nah. Yakub sebenarnya saya tidak tahu persis dia tahu apa enggak atau dia sadar atau enggak. Bahwa sebenarnya Bapa Yahweh sudah menyatakan kepada Yesrael, kepada Yakub bahwa anugerah keselamatan yang seharusnya diberikan kepada anak sulung, tetapi anak sulung menolak dan anugerah itu diberikan kepada bangsa lain, seperti yang pernah beberapa kali disingkapkan di tempat ini kan. Ketika Yusuf membawa kedua anaknya, masih ingat kan? Nah, itu sebenarnya nubuatan yang Tuhan berikan bagi Yakub, tetapi Yakub mungkin tidak sadar. Yakub tidak sadar ketika dia menyilangkan tangannya untuk memberkati kedua anak daripada si Yusuf, Manasye dan Efraim. Seharusnya Manasye lah yang mendapat berkat sulung. Tetapi justru Yakub Israel sendiri. Yesrael sendiri dengan gerakan kuasa Roh Kudus menyilangkan tangannya. Tangkap ya. Sehingga berkat kesulungan itu jatuh kepada si bungsu, yaitu Efraim. Dan berkat kesulungan, berkat yang ya bukan kesulungan, tangan kiri ke anak yang sulung. Artinya berkat utama untuk yang bungsu, berkat yang kedua jatuh kepada yang sulung. Saya percaya Yakub nggak sadar itu. Karena itulah bembengan daripada Ruach HaKodes. Tetapi kita umat pilihan Tuhan sekarang juga dicelikan. Walaupun banyak orang yang namanya orang percaya juga nggak ngerti. Kenapa begitu? Ya. Apalagi banyak orang yang mungkin menganggap salib itu tanda kutukan. Sering gitu ya. Wah itu kutukan. Kita nggak perlu pakai salib-salib. Loh, justru di situlah Tuhan kasih lihat. Ya. Karena salib kan cross kan, tangannya cross gini kan. Karena salib, anugerah keselamatan yang seharusnya diberikan kepada si sulung jatuh kepada si bungsu, yaitu saudara dan saya. Dan inilah masa anugerah 2000 tahun ya. Sejak Yeshua sampai sekarang 2000 tahun. Inilah yang kita katakan zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Ya. Dari Adam sampai Abraham 2000 tahun itu persis ya. Karena saya udah hitung, jadi ini benar persis itu. Dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yeshua juga 2000 tahun. Dari Yeshua sampai sekarang juga 2000 tahun. Ya. 2000 tahun. Nah, inilah masa anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya selama 2000 tahun bagi non-Yesrael. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah bagi si sulung. Sejak dari zaman Abraham sampai zaman Yeshua mereka tolak. 2000 tahun juga jadi sama-sama. Kita enggak sama-sama dapat ya. Karena mereka nolak ya diberikan kepada yang enggak nolak lah, atau yang si bungsu ini ya saudara dan saya. Nah, selama 2000 tahun terakhir ini berita firman diberitakan, kabar baik diberitakan, termasuk si Paulus. Dari Paulus atau Tuhan sudah mengungkapkan terlebih dahulu kepada pelayan atau rasul yang paling dikasih, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes. Ingat ya, Rasul Yohanes itu rasul yang paling dikasihi. Dan sudah dibuka di sini
Kalau orang di luar sana bilang, oh kitab yang Daniel itu adalah kitab yang sekarang ini dibuka, itu ngawur, nggak ada dasarnya. Nah kita sudah dibuka, kenapa? Yang mana kitab yang sebenarnya? Hanya kitab Wahyu yang menulis secara detail akhir zaman. Dari zaman Yesua sampai nanti kita di langit yang baru, bumi yang baru, hanya Rasul Yohanes. Dan kriterianya sudah diberikan, sudah dibuka kepada kita. Ada tertulis, nanti saudara cari ayat-ayatnya. Daniel adalah orang yang dikasihi. Rasul Yohanes juga orang yang dikasihi. Itu satu. Daniel orang Ibrani, Rasul Yohanes juga orang Ibrani. Daniel juga dibuka sedikit tentang akhir zaman. Rasul Yohanes dibuka sampai tuntas tentang akhir zaman. Nah, dari pembukaan itu kita atau saya berani mengatakan apa yang dikatakan orang di luar sana itu tidak benar. Bahwa kitab-kitab yang ditulis sekarang itu atau yang baru munculan, ada beberapa kitab itu yang mereka klaim ini yang dahulu dimeteraikan sehingga tidak boleh keluar. Akhir zaman baru dibuka. Memang penyesat itu banyak sekali. Tersesat ya. Karena tidak ada dasarnya. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan berkenan membuka. Ini loh. Jadi kriterianya harus ada. Lah pada akhir zaman ini kita sudah melihat ya, berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes, bagi umat pilihan Tuhan, orang di luar Israel secara jasmani, ya, dikatakan dibagi dari ini yang 2000 tahun ini. Itu dibagi 7 gereja, 7 zaman gereja. Kalau saudara baca kitab Wahyu itu 7 zaman gereja itu 2000 tahun itu. Dari gereja pertama zaman Efesus sampai gereja ke-7 di zaman saudara dan saya sekarang berada. Dan ingat, firman Tuhan itu tidak boleh melenceng. Karena ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena itu bintang yang pertama dari gereja yang pertama itu harus orang Yahudi. Siapa? Ya Paulus. Ya. Paulus itulah bintang yang pertama yang Tuhan berikan bagi orang-orang di luar Israel. Untuk membimbing orang-orang Israel, untuk orang-orang non-Israel, mengenal Tuhan dengan benar selama masa anugerah. Ini anugerah, masa anugerah. Masa di mana umat non-Yahudi diberi kesempatan untuk mengenal dia dengan benar. Dengan mengenal dia dengan benar, melakukan kehendaknya dengan benar, kita pasti selamat. Kita tangkap ya. Lah kemudian kan ada 7 gereja. Kita percaya Paulus itulah bintang yang, karena ada 7 bintang dan ada 7 gereja. Masing-masing bintang ini berbicara, bintang adalah berbicara. Oh, orang yang dipakai Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan pada zaman gereja itu. Namanya bintang ya terangnya ya biasa-biasa aja. Saya tanggap. Karena itu Paulus, saya menafsirkannya adalah bintang yang pertama. Kemudian bintang kedua, bintang ketiga, bintang keenam, bintang yang ketujuh. Sampai di mana saudara saya hidup. Dan bintang yang pertama ini yang senantiasa ditonjolkan. Mungkin saudara sering dengar, kasih mula-mula. Kalau saya tanya kasih yang mula-mula itu kayak gimana? Orang bingung kasih yang mula-mula itu kayak gimana sih? Kita harus berdasarkan Torah ya. Karena di dalam kasih mula-mula ini kan jelas dikatakan, kita kutip beberapa ayat lah ya. Dalam Wahyu pasal 2.
ayat ke-4 dan 5. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Ini kasih mula-mula. Jadi kalau ditanya kasih mula-mula, ini ayatnya ini. Jangan main hanya ngomong kasih mula-mula, nggak tahu ayatnya. Ini ayatnya. Sudah tangkap ya? Sebab itu ingatlah dari mana kau jatuh. Ya, dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kasih mula-mula itu kayak gimana? Kasih mula-mula adalah cinta kasih kepada Bapa Yahweh. Karena ada tertulis, kasihilah Tuhanmu, Elohimmu, Yahweh dengan apa? Sepenuh hatimu, itulah kasih mula-mula. Dan di sini kita melihat, ingatlah dari mana kau jatuh. Karena pada zaman itu munculkan rasul-rasul palsu. Setangga. Ini kan ini ada hubungannya semua dari apa namanya semua kita, wah itu ada hubungan. Nanti dari gereja pertama ini ada hubungan juga dengan, kita baca aja satu. Ya, kita baca ini jadi kaitan ya. Wahyu pasal 6 ayat ke-1 2. Wahyu pasal 6 ayat 1 2. Ini gereja pertama ini. Aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari materai-materai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata, bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih. Dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur. Dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Ini pada zaman gereja awal. Ya. Dan banyak orang salah menafsirkan juga. Kenapa? Karena ngelihat kuda putihnya. Kuda putih. Pasti Tuhan. Pasti Yeshua. Banyak ya, banyak yang menafsirkan ini Yeshua. Ya. Tanpa memperhatikan ayatnya benar-benar. Dan saya mengajarkan saudara di tempat ini, hati-hati baca ayat benar-benar. Jangan asal main tangkap aja, karena banyak para mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan salah menafsirkan. Ya. Kenapa? Karena lihat kuda putihnya. Jadi langsung menafsir ini Yeshua, apalagi dia taklukkan dan dia menaklukkan. Lah mulai ngaur-ngaur, ya. Nah di sini kan dia katakan, ya, dia itu dikatakan oleh firman Tuhan, ya, dia diberi sebuah mahkota. Ini patokannya di situ salah satunya, ya, diberi. Kalau Tuhan dikasih, setangkap maksud saya. Tuhan itu punya mahkota banyak. Nanti saudara baca dalam Wahyu 19, nggak perlu saya ini baca di Wahyu 19. Memang sama-sama kuda putih. Setan itu penyaru, penipu ulung, sama-sama kuda putih. Jadi banyak orang yang menamakan diri orang percaya karena melihat kuda putihnya langsung mengatakan ini Yeshua. Kalau mau dibandingkan nanti saudara lihat Wahyu 19. Yeshua itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia punya banyak mahkota. Ini dikasih mahkota, beda kan? Ini dikasih mahkota, artinya tadinya dia tidak punya kuasa, tetapi dikasih kuasa. Lah inilah salah satunya. Termasuk, ya, termasuk si Paulus itu tadinya. Diberi kuasa untuk melenyapkan orang-orang percaya. Bisa tangkap. Nah, tapi kan karena banyak orang yang salah mengartikan. Karena memang sangat banyak orang menafsirkan ini bahwa dia adalah Yeshua. Tapi saya ingatkan kembali kepada saudara. Kenapa saya katakan kembali? Karena pernah saya
ajarkan. Ini bukan Yeshua, ini setan yang menyaru dengan memakai kendali kuda putih. Firman yang seolah-olah benar, tetapi menyesatkan. Ya, bagaimana saya bisa katakan itu setan? Loh, nanti ya saya tadi kalau Tuhan Yeshua dia nggak perlu dikasih karena dia punya banyak. Nanti baca sampai akhir dari kuda putih ke kuda merah, kuda hitam, baru nanti kuda belang-belang, baru disebut namanya. Apa? Kita lihat ya namanya. Kita lihat di dalam ayat ke-8. 7 dan 8. Dan ketika dia membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Perhatikan. Aku melihat dan lihatlah seekor kuda hijau pucat dan dia menunggang di atasnya. Namanya siapa? Kematian. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam itu enggak ada namanya. Pada akhirnya baru dia kasih tahu, namaku kematian. Yeshua datang bukan untuk membawa kematian, tetapi kehidupan. Sehingga kita tidak tersesat. Ya. Kasih mula-mula itu hilang, kenapa? Karena orang mulai meninggalkan nama yang benar. Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiha. Itulah nama yang benar. Tapi orang melupakan nama itu. Ya, dan kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Memang skenario Tuhan memang begitu. Pada akhirnya semua akan dipulihkan dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan dan bagi kita orang non-Yisrael. Tuhan mempersiapkan secara khusus si Paulus ini. Paulus disiapkan. Dan dia seorang ahli Torah. Kenapa harus ahli Torah? Torah itu adalah perintah, aturan dan ketetapan yang Tuhan sendiri diktekan kepada Moshe. Ketika ada 40 hari 40 malam di gunung Tuhan sana. Dari 10 hukum yang banyak kita kenal, 10 perintah Tuhan. 40 hari 40 malam dijabarkan Tuhan. Menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan yang berasal dari Tuhan. Nah, sekarang kan banyak mulai muncul lagi, Torah itu tidak berlaku. Hebat banget. Pernah dengar itu? Torah tidak berlaku. Nah, kalau seandainya Torah tidak berlaku, ya, Torah mengatakan jangan membunuh. Kalau nggak berlaku jadi kita boleh bunuh kan? Jangan mencuri, boleh mencuri. Betul nggak? Dan yang terlebih penting lagi ada tertulis. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap Torah. Loh kalau Torahnya nggak ada berarti nggak ada dosa. Betul nggak? Lah itulah cara setan. Kuda putih itu tadi yang Wahyu pasal 6. Menipu umat Tuhan. Enak aja hukum yang Tuhan sendiri bikin. Kok main bilang sudah gak berlaku. Ada yang bilang itu berlaku cuma sampai zaman Yohanes Pembaptis. Kasihan itu penyesat-penyesat akhir zaman. Ya. Dan karena itu Tuhan berikan si Paulus ini ahli Torah. Karena itu banyak berita atau surat-surat yang dia berikan itu berdasarkan Torah. Artinya supaya kita kembali kepada kasih mula-mula. Torah berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan benar. Bukan asal sembarangan. Tetapi apa ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus dengan segala kerendahan hati, orang yang tadinya keras luar biasa,
Tapi kemudian dirubah sama Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Sehingga dari ayat-ayat yang kita baca, aku menasehati. Dia nggak maksa, aku menasehati. Kan tadi kan dikatakan ayat firman Tuhan kan. Oh, untuk dikatakan kemurahan. Karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasehati kamu. Hanya beri nasihat. Dia memberikan kepada saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini nasihat, hanya nasihat. Artinya nasihat itu boleh diterima dan boleh tidak, ya terserah. Ya. Tetapi kewajiban seorang rasul untuk umat di luar Israel, dia harus berani menyatakan, aku nasihati, ya terserah. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan. Dia menasihati kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Korban yang kudus. Korban yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Itulah ibadah yang seharusnya kita lakukan. Ya. Mempersembahkan di atas mezbah. Mezbah itu hanya ada api. Ya tanggap. Ya. Kan ada firman Tuhan menyatakan. Korban itu harus dibakar, jangan direbus. Karena kan dagingnya itu nanti dimakan. Jangan direbus. Kita lihat ya. Keluaran pasal 12. Ayat ke kita baca 7-8 lah. Keluaran 12 ayat 7 dan 8. Mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang dan pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka makan dengan sayur pahit. Kamu jangan memakannya mentah atau matang karena direbus. Jadi harus dibakar. Ya. Daging, nah kita harus minta hikmat. Kenapa? Daging kalau direbus nggak bakal habis. Paling pelan-pelan nyusut kali ya, barangkali ya nyusut. Tetapi kalau dibakar pasti habis. Jadi abu dia kan. Jadi kita harus melihat perbedaannya. Kenapa Tuhan larang jangan direbus? Dibakar. Tuhan mau kedagingan itu dibakar sampai habis. Musnah jadi abu. Ya. Saya tangkap maksudnya. Jadi kenapa harus dibakar? Yaitu kalau Tuhan kan larang jangan direbus. Karena kalau direbus nggak bakal habis. Ya. Paling ciut ya mungkin ciut ya. Tapi kan suatu saat yang nggak bisa ciut ya begitu aja. Nggak bakal habis. Tetapi kalau namanya dibakar pasti habis. Jadi abu dia. Betul nggak? Nah kita harus melihat ini semua dengan kacamata yang jelas. Ada sebab, ada akibat. Segala sesuai Tuhan perintahkan itu. Kenapa Tuhan? Tuhan mau matikanlah semua dagingmu. Semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita harus persembahkan biar dibakar di atas mezbahnya Tuhan. Dan di atas mezbah Tuhan kita harus ingat baik-baik. Api yang dipakai untuk membakar korban itu harus api Tuhan. Gak boleh yang lain. Api dari sorga turun. Itu yang akan membakar. Kemudian nanti kalau setelah ini dia tampung lah. Umpamanya dia bikin bara. Kan dari bakaran-bakaran itu diambil, disimpan. Ini nanti jadi api untuk di tempat lain. Saya tanggap. Jadi nggak boleh api asing. Itu yang harus kita lihat. Itu kan mempunyai arti khusus. Jadi bagi saudara dan saya kita harus mengingat bahwa perintah Tuhan itu jangan main-main. Kenapa harus api dari Tuhan? Artinya firman yang murni. Itu yang membakar habis kedagingan kita. Jangan api yang asing.
Nadab dan Abihu, kedua anak siapa si Harun dari 4 orang anaknya, karena dia membakar korban pakai api asing, mati. Kita lihat ya, Imamat pasal 10. Kita baca mulai ayat 10 dan 2, 1 2. Imamat pasal 10 ayat 1 2. Nadab dan Abihu ini anak-anaknya si Harun ya. Harun itu punya 4 orang anak. Nadab, Abihu, Itamar sama Eliezer kalau saya nggak salah ingat ya. Anak laki-laki semua. Nadab dan Abihu anak-anak Harun masing-masing menambil pedupaannya. Dan mereka apa? Menaruh api ke dalamnya lalu membubuhkan dupa di atasnya. Mereka mempersembahkan apa? Api asing ke hadirat Yahweh yang tidak dia perintahkan kepada mereka. Maka keluar api dari hadirat Yahweh dan melalap mereka. Maka matilah mereka di hadirat Yahweh. Api yang berasal dari Bapa Yahweh berarti firman yang murni, itu yang membakar habis korban. Masuk tubuh kita, karena kita mempersembahkan tubuh di atas mezbah. Saudara bisa tangkap ya, tadi seperti saya katakan, ini kan api dari Tuhan ya. Plus, kan memang apinya harus dijaga terus. Jadi imam itu harus jaga, harus kasih kayu terus. Nah kalau mereka pindah-pindah, ya dibikinlah umpamanya satu tempat. Jadi apinya tetap dari situ. Itu tetap dipelihara. Kemanapun mereka pergi, api dari Tuhan. Sekali turun ya untuk seterusnya. Karena itu saya menafsirkan. Saya ya. Kalau nanti bait yang akan dibangun ini, nah mereka kan harus mempersembahkan sapi merah. Apinya harus dari sorga. Apinya harus dari sorga, nggak boleh dari lain. Nggak bisa mereka main pakai teknologi dari cetet-cetet, nggak bisa. Apinya harus dari sorga. Bagaimana caranya? Karena itu saya menafsirkan. Itulah gunanya Elia sama Moshe nanti turun. Elia itulah yang ketika bangsa Israel tersesat, menyembah berhala. Elia itulah yang mengumpulkan bangsa Israel, membentuk mezbah. Dia susun batu-batu, kalau saya nggak salah jumlah batunya 12. Oh disusun, kemudian korban ditaruh di atas sana. Oh disiram air supaya orang lihat bahwa tidak ada api yang lain selain api Tuhan. Kemudian dia berdoa, api dari langit turun membakar habis korban. Dan saya menafsirkan, itulah yang akan terjadi pada bait yang ketiga nanti. Karena itu Elia turun. Saya tahu maksud saya. Jadi bukan asal aja Elia turun. Kenapa harus Elia sama Moshe? Karena 2 nabi ini 2 nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Dan mereka memang menurut tradisi mereka, waktu-waktu tertentu mereka menantikan nabi-nabi ini. Ya, kita harus lihat ini dari kacamata yang sesuai dengan apa yang tertulis. Dan kita melihat di sini, si Rasul Paulus mengajarkan, menasehati saudara dan saya. Persembahkan tubuh kita di atas mezbah. Tapi apinya harus dari Tuhan. Api dari Tuhan yaitu firman. Kasih yang mula-mula yaitu firman. Jangan saudara menafsirkan kasih mula macam-macam ya. Kasih mula-mula itu percaya kepada Bapa Yahweh. Karena ada tertulis, kasihilah Tuhanmu Yahweh dengan segenap hati. Kemudian kasih sesama. Itu satu paket lah ya. Kita pakai paket dikit lah nggak apa-apa. Karena itu sama ya. Nah inilah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup artinya apa? Ada tertulis kalau kita lihat ya. Kitab Efesus pasal ke
Ya, pasal kedua ayat 1. Kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Di dalamnya pada suatu ketika kamu berjalan menurut zaman dunia ini, menurut penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Kita yang tadinya berdosa, itu dalam pandangan Tuhan mati. Tetangga. Tetapi perintah tadi, nasihat si Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Artinya apa? Kalau kita mau persembahkan diri kita, datang seperti contoh-contoh yang sedang kita pelajari. Tuhan, ampuni dosa saya. Tetangga. Setelah dosa dibersihkan oleh darah Yeshua, baru persembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup. Supaya apa? Supaya dibakar dengan api yang murni. Sehingga semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dibakar tuntas oleh firman yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, itu perintah ya. Karena untuk membakar korban itu harus api dari Tuhan. Ya sekarang kan dunia kan juga ikut-ikutan kan. Dunia ikut-ikutan artinya contoh lah. Kayak api olimpiade. Itu dari mana apinya? Harus dari sumber api kan. Ada sumber apinya. Wah itu kan sebenarnya nyontoh dari situ. Tapi karena dia nggak bisa minta dari Tuhan, ya api dari gas-gas alam itu. Tetapi ingat, yang Tuhan maksud adalah api yang memang dari Dia. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, firman-Ku adalah api yang menghanguskan. Tahu kan ayatnya kan? Tahu ya, nggak usah saya kasih tahu. Pasti tahu lah. Udah tahu masa saya kasih tahu lagi. Ya, cari ayatnya. Ya. Api yang menghanguskan itulah firman yang murni, yang membakar habis semua daging kita ini nih. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dibakar habis. Supaya kita menjadi layak di hadapan Bapa Yahweh di sorga. Ya. Kudus dan berkenan kepada Elohim. Ya. Nah, kemarin kan kita belajar tentang si Kain sama Habel. Ya. Tuhan lihat si Kain, lu mukanya kok cemberut. Lah. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau datang ke rumah Tuhan jangan cemberut. Walaupun kita punya problem. Ya. Orang lain jangan tahu kita punya masalah. Tapi di depan orang lain senyum, walaupun di dalam hati ada pergumulan. Betul enggak? Tapi biarlah pergumulan itu hanya diketahui oleh Tuhan. Jadi kalau datang kepada Tuhan jangan cemberut. Ya, banyak orang yang datang cemberut kenapa? Dipaksa ya. Istri nggak mau ikut, ayo ikut. Nah, suami nggak mau, ayo ikut. Anak-anak nggak mau, ayo ikut. Ya, dia kan cemberut ya. Ya. Nah, kita jangan maksa, nasihati aja. Ayo ibadah yuk. Nah. Mau ibadah puji Bapak Yahweh, nggak mau ibadah ya itu urusan pribadi. Jangan paksa. Karena ibadah itu perintah Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat itulah manusia yang kenyataannya setelah hidup diberkati dia lupa Tuhan. Lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari setan ya. Oh tapi ada orang yang memuja ini dapat dari setan. Oh memang bisa setan kasih. Tapi apa? Dia minta imbalan. Tahu nggak? Banyak orang kaya. Tapi dengan cara yang tidak benar. Saya percaya saudara sering lihat khususnya di Jakarta ya. Wah keluarga kaya mungkin makan di restoran yang luar biasa mewah. Dilihat di belakang ada anak yang cacat. Itu korbannya.
Itu korbannya. Kalau dia mati, dia minta yang lain. Setan itu tidak memberi dengan cuma-cuma. Dia kasih, tapi ada imbalannya. Tetapi saudara dan saya punya Tuhan yang tidak minta seperti itu. Hanya dia minta apa? Taat, setia, beribadah kepada dia. Karena saudara dan saya diciptakan memang untuk beribadah kepada dia. Bukan untuk yang lain. Inilah menjadi satu perbedaan antara orang pilihan dengan orang yang bukan pilihan. Yang saat ini sedang kita belajar. Sehingga kita mengerti. Namanya pilihan. Ya, namanya pilih kan. Nah saudara kan juga umpamanya datang ke mau beli baju kan. Wow ratusan kan banyak toko-toko kan. Apalagi kalau datang kemana ke Senen kan. Wih bingung mau yang mana nih. Cari kan satu-satu, apalagi kalau ibu-ibu kan, udah nggak ketemu kan, dia kesini. Ini pengalaman saya ngikutin soalnya, ya. Soalnya toko satu lagi begitu juga, nggak mau. Udah 10-20 toko, balik lagi ke toko yang pertama. Loh, tapi apa yang kita lihat di sana, itulah karakter seperti itu harus kita lihat dengan baik. Dia cek dulu semua. Baru dia, oh ternyata yang pertama itu yang paling baik. Ya balik lagi. Lah tapi itulah, ya kita memang karena capek ya. Tapi itulah yang harus kita lihat. Ketelitian untuk memilih barang supaya jangan apa. Nanti sudah di rumah, aduh salah beli. Loh enggak. Tapi untuk mendapatkan apa yang terpilih, memang capek dari sini ya. Mungkin bapak-bapak kalau yang nemenin istri-istrinya kan pasti begitu kan. Lah istri-istri gak bisa bantah karena memang itu kenyataan. Tetapi yang kita petik adalah benar juga. Karena saya lihat benar juga ya. Padahal tadi udah milih. Tapi kan dia belum puas. Dia ke sebelah lagi, pilih lagi. Sampai 10. Mungkin dia kelilingin pasar. Kembali lagi lah ke sana. Ya, iya deh ikutin aja. Tapi satu hal yang harus kita ingat, memilih tidak sembarangan. Itu manusia. Apalagi Tuhan. Ditangkap saya. Nah kita juga kalau datang sama Tuhan, senyum Tuhan. Ya walaupun Tuhan tahu ini ada masalah ini. Ya. Ada masalah. Kadang-kadang kan orang juga bersikap seperti itu kan. Dia punya masalah ya harus dia baik-baikkan. Umpamanya ada anak-anak punya masalah kan. Dia datang sama ibunya merengek-merengek gitu kan. Tapi kadang-kadang dia ngerayu dulu ibunya kan. Udah dirayu-rayu ibunya udah senang baru Ma minta ini dong. Lah si mama udah keburu senang kan ya udah keluar. Apalagi Tuhan. Itu karakter Tuhan ya. Saya katakan itu karakter Tuhan. Kalau orang tua disenangi, anak minta apapun dia berusaha untuk mengabulkannya. Apalagi Tuhan dia sanggup memberikan apapun. Asal kita senangkan hatinya. Tapi jangan senangi hati Tuhan hanya kepura-puraan. Nah, Tuhan juga tahu kan. Dan kepura-puraan itu banyak sekarang. Waktu susah, aduh nangis, aduh mau ibadah. Luar biasa. Ya. Tapi kan Tuhan juga tahu ini. Ini Tuhan kan tahu kepura-puraan orang kan Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa orang ini ya memang oke lah dia sekarang oke lah. Dikasih kan, tapi kok Tuhan udah lihat. Tuhan juga udah ngukur nih kalau saya kasih 100 dia nggak bakal balik lagi. Tapi kalau saya kasih pelan-pelan, kasih 10 dulu kan. Lah pelan-pelan. Oh tetapi dia makin setia ya baru dia tambahin. Jangan membodohi Tuhan. Banyak orang yang mau membodohi Tuhan. Oh ibadah. Oh saya sayang Tuhan. Saya setia sama Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan. Bukan survei membuktikan tetapi kenyataan membuktikan. Banyak orang pintar di mulut, tetapi lain dalam pembuktian.
Yang harus kita ingat itu dicatat sama Tuhan ya. Itu dicatat sama Tuhan. Sehingga nanti ketika saat penghakiman, kita kan semua harus berdiri di sana. Penghakiman dibaca, lo kamu bohong. Banyak bohongnya, banyak merahnya. Lah itu yang harus kita hindari hanya dengan satu cara. Karena itu dia katakan hanya satu juru selamat. Hanya Yahweh sendiri yang menjadi juru selamat. Yaitu Yeshua. Artinya ketika kita mengakui waktu kita berdosa. Roh Kudus ingatkan kamu berdosa. Kita minta ampun. Langsung dihapus. Dia gak tunggu besok. Ketika kita mengaku, dia langsung hapus. Tetapi engkau lupa mengaku, ini yang bahaya. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Karena itu rasul yang diberikan bagi kita. Non Yisrael. Menasehati saudara dan saya. Supaya daging kita ini dibakar habis. Dengan firman yang hidup. Ingat ya, kalau dibawa ke atas mezbah berarti dia harus dibakar dengan firman yang murni. Api, firman itu adalah bagaikan api yang menghanguskan. Sehingga dengan demikian hari lepas hari dibakar. Habis. Setelah dibakar habis, baru dikatakan oleh ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu. Setelah karakter lamanya habis, baru Tuhan berikan jiwa yang baru. Pikiran itu berbicara, jiwa berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau belum habis manusia karakter lamanya, tidak mungkin bisa diperbaharui. Karena itu tergantung kerinduan masing-masing. Kalau kita benar-benar rindu supaya kita memiliki pikiran Yeshua, maka pikiran lama itu harus dibuang. Jiwa yang lama itu harus dimatikan. Ya, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak akan memberikan pikirannya kalau masih ada pikiran setan di sana. Karena itu dia sedang membersihkan saudara dan saya. Menjelang waktu yang sudah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka pembersihan pun semakin luar biasa dia kerjakan. Karena dia mau, ingat dia mau semua selamat ya. Dia mau semua selamat. Termasuk keturunan Kain ini. Tetapi ada tertulis. Ada yang ditetapkan untuk diselamatkan. Ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Dan keselamatan itu hanya bisa datang dari firman yang murni yaitu Yeshua. Yang menjadi masalah, orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan tidak akan pernah mungkin menerima firman. Mereka tahu tapi mereka tidak mau terima. Dan tidak akan selamat. Tetapi saudara dan saya yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Kalau kita juga main-main, ya terdepak dengan kesalahan sendiri. Saya tanggap, terdepak dengan kesalahan sendiri. Karena itu betapa berhati-hatinya kita hidup. Hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita tertipu dengan berbagai macam. Oh, ajaran-ajaran palsu, hamasia-hamasia palsu. Bagaimana kita tahu palsu kalau kita tidak tahu yang asli? Karena itu kita harus tahu yang asli, yaitu kebenaran firman, yaitu Torah. Sehingga ketika ada orang yang mau mencoba untuk menyesepkan firman yang sudah ditambah dan dikurangi, tidak akan pernah bisa menipu kita. Karena kita harus ingat satu hal. Kejatuhan manusia pertama adalah karena dia tambah dan dia kurangi firman.
Tetap ya, kita sudah dibeberkan ya. Kalau nambah itu banyak orang yang tahu. Tetapi kalau di mana kurangnya banyak orang yang nggak tahu. Tapi saya sudah ajarkan kepada saudara. Jadi udah ngerti kan? Kalau belum ngerti ya nanti ulang lagi tuh kaset itu. Ya. Sehingga jangan kita asal ngomong ditambah di mana, yang kurang mana. Kalau yang tambah jelas. Tetapi yang kurang itu banyak orang yang karena tidak membaca benar-benar. Jadi dosa yang pertama itu karena tambah dan kurang firman Tuhan. Dan firman Tuhan pun ditutup dalam kitab Wahyu. Juga jangan tambah, jangan kurang. Tuhan tidak mau ditambah dan dikurangi firman-Nya karena firman-Nya itu sempurna. Jangan kita tambah, jangan kita kurangi. Nah, kita belajar untuk tidak menambah dan tidak menguranginya. Artinya apa? Itu tergantung kita masing-masing. Tergantung kita masing-masing. Ya. Kalau saudara pergi umpamanya ke toko-toko ya, kita bicara baju lah. Kita nyari baju yang cocok dengan tubuh kita kan. Betul nggak? Betul kan? Baju cocok, kita pakai. Bukan tubuh kita yang dicocokin dengan itu. Saya tanggap. Kita datang pakai baju. Bajunya yang harus cocok dengan tubuh kita. Bukan tubuh kita yang dicocokkan dengan baju. Saya tanggap. Artinya firman Tuhan itu tetap. Jangan kau rubah, jangan kau tambahi. Size-nya tetap. Tinggal kita mencocokkan diri. Kalau kegemukan ya kita harus puasa. Kalau kekurusan kita harus makan. Supaya fit pakaiannya. Saya tanggap. Nah, karena itu mari kita sama-sama maju. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, kalau saya boleh katakan sebagai penyambung lidah Tuhan, sebagaimana Paulus atau Polos, hanya bisa menasehati. Nah, saya hanya bisa kata mari kita sama-sama maju. Supaya kita benar-benar tidak pada akhirnya kecewa. Karena yang kita harapkan, mahkota kehidupan, ternyata tidak kita terima. Kenapa? Karena salah sendiri. Saya tahu maksud saya. Kan mahkota itu sudah disiapkan. Ya. Karena banyak juga kan orang yang sudah menang perlombaan. Tiba-tiba setelah dicek lagi, ini melanggar aturan, didiskualifikasi. Akhirnya kan pialanya dicabut lagi kan. Kita jangan sampai seperti itu. Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan. Tetapi mahkota itu hanya diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh taat dan setia berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kehendak Tuhan seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan tadi. Adalah untuk menyelamatkan kita. Tetapi keselamatan itu hanya terjadi apabila kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Jangan dibalik. Tuhan sudah tetapkan ini jalannya. Jangan kau bikin jalan sendiri. Jangan pepatah dunia ada banyak jalan ke Roma. Tidak. Hanya satu jalan ke sorga. Yaitu Yeshua. Ya. Karena itu mari. Sekarang ini memang banyak masalah dalam hidup. Kita sering dengar, banyak macam-macam berita. Dengan banyak macam rencana-rencana. Ya. Tetapi banyaklah berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan di atas semua itu. Secara pribadi nggak mungkin saya mengatasi semua itu. Tetapi Engkau sanggup. Saya tidak bisa bikin jalan, tetapi Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sanggup buat jalan bagiku supaya aku selamat. Perkatakan perkataan yang positif. Jangan bilang, gak mungkin lah, gak mungkin itu hilangkan. Hilangkan dari perbendaharaan kita pelan-pelan tapi pasti musnah. Katakan dengan pasti,
Tuhanku Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach sanggup melakukan apapun bagi anak-anaknya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.